Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini saya mau berbagi tutorial cara membuat soal pilihan ganda dengan menggunakan Google Form. Baik, yang pertama kita menyiapkan soal terlebih dahulu. Dan tentunya soal-soal itu kita sudah menyusun dengan menggunakan Word yang sudah disimpan di dalam komputer atau laptop kita. Oleh karena itu, cara yang pertama kita membuat soal supaya soalnya itu tidak lagi diketik di Google Formulir, tetapi kita memotong soal dari Word yang kita sudah siapkan dengan menggunakan snipping tools yang ada di komputer kita masing-masing. Itu bukan aplikasi tetapi bawaan install dari Windows yang ada di komputer atau laptop kita masing-masing. Untuk mencari snipping tool itu kita klik di pojok kanan bawah atau di tengah, tergantung dari letak posisi bagaimana kita mencari atau search. Di situ kita ketik tulisan snipping tools. Lihat kursor di bagian bawah ini. Ketik saja snipping. Jika sudah tampil, kita tinggal pilih yang ada gambar gunting ini, snipping tools, ya, klik saja. Oke, setelah dia tampilnya seperti ini, kita geser ke salah satu posisi, taruh saja dia ini. Terus kita membuka soal. Baik, saya kembali ke komputer di lokasi Windows Explorer. Saya mencari lokasi di mana tempat soal yang sudah saya buat. Di sini saya taruh di D. Ini yang tahun 2025. Terus dokumen, karena saya guru PJOK, saya kasih judul sini PJOK. Terus di semester genap tahun 2025. Terus saya ambil di sini soal link, ya, soal link. Ini soalnya sudah jadi di sini. Bagaimana cara memotongnya? Dengan snipping tool tadi kita buka lagi soal yang kita sudah siapkan. Yaitu kita ambil ini. Contohnya di sini saya gunakan kisi-kisi soal. Ya. Kita lihat sambil membuka Word-nya. Harap bersabar teman-teman, karena memang membutuhkan banyak waktu untuk kita berlatih dan terus berlatih. Karena memang dengan pekerjaan menggunakan aplikasi ini memudahkan kita dan lebih cepat, ya, supaya kita tidak ketik lagi di Google formulir. Sekarang kita aktifkan Word-nya, itu sudah tampil. Kita klik lagi snipping tools tadi, kita ambil yang di menunya itu, lihat ada tulisan new atau gambar gunting yang dipotong. Kalau gambar gunting kita sudah tahu. Nanti tampilan di Word-nya itu dia buram seperti itu. Kita arahkan ini sampai ada tanda plus ini, ya, di dalam komputer. Kita ambil posisi mulai dari soal awalnya itu sampai dengan optionnya. Perlu diingat, jangan sampai soal atau optionnya itu terpotong. Kita bisa melihat secara langsung di dalam apakah betul-betul semuanya sudah masuk dalam kotak yang mau dipotong atau belum. Jika belum, kita ulangi lagi. Setelah kita mengambil posisi dia sudah bentuk posisi segi empat seperti ini, kita lepas. Lepas, maka dia akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Ini di snipping ini, lihat kursor ini, ya. Jadi kita ambil di situ ada logo untuk save, save snipping tools ini, ya. Kita klik saja save. Oke.
Ketika dia sudah berjalan seperti ini, kita cari mau simpan lokasi di mana. Paling tidak sebelumnya kita sudah buat folder, kasih nama di situ. Contohnya soal nomor 1, tulis aja angka 1, jangan kasih nama lain, angka 1. Nanti sebentar kita lanjut ke soal nomor 2, kita kasih angka 2 save-nya. Jadi dari 50 soal atau 30 soal, kita hanya kasih angka 1, 2, 3, 4, 5 disimpan itu. Oke, itu cara kita memotong soal di Word yang kita sudah siapkan, sehingga tampilan soal yang ada di Google Formulir nanti dalam bentuk gambar tinggal kita ambil. Nah, sekarang kita beralih ke Google Formulir. Tentunya kita membuka Chrome terlebih dahulu. Jadi teman-teman pasti sudah tahu yang namanya kita mau browsing, pasti kita gunakan Chrome atau yang lainnya yang sesuai, yang kita senang untuk menggunakan. Sekarang ketika kita sudah buka Chrome, tampilan pasti seperti ini teman-teman. Kita semua sudah menggunakan akun Belajar ID, jadi kita gunakan akun Belajar ID, dan di dalamnya itu semuanya sudah ada, tinggal kita gunakan. Sehingga muncul tampilan seperti ini. Kita pastikan bahwa ini akun Belajar ID kita punya atau orang lain punya. Kita bisa lihat di ujung bagian atas ini, tinggal kita pilih. Terus setelah sudah cek itu benar, akun Belajar ID kita punya, terus kita lihat di bawah ada tombol, di sini ada titik-titik segi 4 kotak ini banyak. Klik saja di sini teman-teman. Nah, ketika muncul tampilan seperti ini, kita tarik saja, cari saja ke bawah, lihat yang namanya Forms ya, ini Forms ya. Klik saja Forms ini, nanti dia tampil. Oke. Tunggu saja teman-teman, karena menggunakan jaringan pasti dia agak sedikit lambat sedikit. Tetapi untuk memotong soal tadi kita menggunakan snipping tools, tapi manual, tidak membutuhkan jaringan. Jadi kita kerja di waktu kapan saja. Setelah kita siap itu, baru kita masuk ke Google Formulir, sehingga tidak membutuhkan banyak waktu untuk teman-teman membuat soal secara online dengan waktu begitu lama. Jadi kita buat saja offline, nanti dipotong-potong, setelah dalam bentuk gambar baru. Nah, sekarang kita pilih formulir kosong. Oke. Nah, di sini muncul tampilan formulir kosong. Jangan lupa kita memberikan judul di sini, judul bagian atas ini ya, di pojok sebelah kiri saya ya, sebelah kiri. Situ ada tulis formulir tanpa judul, kita ganti dengan nama apa? Soal ujian tengah semester, ujian tengah semester, atau kasih nama lain sesuai dengan ini, penilaian setengah semester juga bisa ya, tengah semester ya. Penilaian setengah semester, kasih datar 2025 contohnya ya. Kita kasih judul, kita klik saja, jadi sudah ada nama di sana. Sebelum kita lanjut ke bawah teman-teman, pastikan posisi ya. Di bagian atas ini ada pertanyaan, ada jawaban, ada setelan. Kita klik di setelan teman-teman. Di situ muncul di setelan ini ada jadikan ini sebagai kuis, kita aktifkan ini teman-teman ya. Jadi setelah kita aktifkan, kita pilih di bawah itu muncul setelan responden. Pertanyaan tak dijawab, dia aktif. Jawaban yang benar aktif. Nilai atau poin itu aktif. Nah, sekarang kita kasih aktif yang dua ini teman-teman ya. Kunci jawaban yang benar dikunci. Itu tujuan supaya ketika anak-anak menyelesaikan tugas dan mereka kirim, mereka tidak bisa lihat mana jawaban yang benar dan jawaban yang salah, sehingga mereka bisa melakukan remedial. Mereka berupaya terus, karena memang soal yang diberikan untuk melatih kemampuan mereka menganalisis dan menjawab pertanyaan dengan baik. Selanjutnya yang ke bawah itu teman-teman tidak perlu mengaturnya, tidak perlu mengatur, lepas biarkan sebegitu saja. Tahapan ini terus itu kembali ke
pertanyaan, ya. Nah, di sini pertanyaan yang paling pertama kita membuat deskripsi dulu, ya. Nah, deskripsi ini kita kasih deskripsi, contohnya harap mengisi data diri Anda yang sebenarnya. Atau kita memberikan deskripsikan, kerjakan soal ini secara mandiri. Jadi saya biasanya menulis di sini, sebelum Anda mengerjakan soal, diharapkan untuk mengisi biodata diri Anda yang sebenarnya. Jadi kita tulis di situ. Kita pastikan bahwa anak-anak harus mengisi data dengan benar. Jika kita sudah mengatur bahwa nama-nama yang kita menggunakan dengan drop down, takutnya kalau pilih salah nama orang lain kan hasilkan orang lain punya nama. Jadi itu bermasalah. Jadi kita pastikan bahwa anak-anak itu mengisi biodata itu dengan benar. Terus bagaimana selanjutnya? Ya di situ kita setelah kita masukkan deskripsi, kita di pertanyaan tanpa judul itu, pertanyaan baru itu kita kasih tampil, tulis itu judul nama lengkap. Oke, nama lengkap sudah jadi. Nah di sini kita pilih di samping sebelah kanan ini, kita pilih di situ ada pilihan, ya. Choose. Di situ ada jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down. Saya biasa gunakan yang menu drop down, sehingga anak-anak tinggal memilih nama yang kita sudah siapkan di dalam ini. Jadi saya jarang menggunakan untuk anak mengisi secara mandiri, karena memang nanti ada yang kurang huruf, tambah huruf. Kita ambil nama-nama yang sudah ada di Excel atau Word yang kita sudah ketik, sudah rapi. Pastikan posisi nama yang ada di dalam kelas itu sesuai dengan siswa. Jangan sampai siswa yang sudah tidak ada di dalam kelas yang Bapak Ibu mengajar namanya ada. Jadi kita pastikan jumlah siswa sesuai dengan dan nama mereka. Setelah seperti ini, tinggal kita copy nama yang ada di Excel, tinggal kita paste di sini. Itu seperti biasa, saya rasa teman-teman sudah bisa dengan cara itu. Selanjutnya itu kita untuk membuat duplikat form yang ini, kita tinggal pilih yang bagian bawah ini, ya. Pilih buat duplikat. Setelah duplikat jadi, di sini tinggal ganti judul yang tadi namanya lengkap. Kita ganti judul, contohnya nama sudah tadi, sekarang kelas, ya. Kelas kita masukkan kelas di bawah ini karena sudah menggunakan drop down. Saya mengajar PJOK, jadi kelas 11 MIA, terus 11 12 bahasa, terus lagi 12 IPS 1, 12 IPS 2, dan 12 IPS 3, guys. Jadi kita masuk semua kelas yang kita mengajar yang sesuai dengan mata pelajaran itu. Setelah itu selesai, kita lanjut duplikat lagi, ya. Duplikat lagi. Yang berikut kita kasih nama apa. Jadi duplikat ini ada, tinggal kita hapus bagian sampingnya karena tidak dibutuhkan, karena nama kelas itu kan sudah ada di atas. Jadi kita kasih judul lagi di bawah itu, mata pelajaran, ya. Ketik saja mata pelajaran. Terus namanya apa di sini? Kita ganti pendidikan jasmani, ya. Kalau teman-teman fisika isi fisika, kalau kimia tinggal isi di sini, ya.
isi saja. Setelah itu sudah 3 itu, lanjut kalau mau kasih ada nama lagi guru, tidak apa, kasih nama guru toh, tinggal anak pilih bahwa yang mengajar mata pelajaran ini sesuai dengan gurunya masing-masing. Nah, selanjutnya kita duplikat lagi ini, kasih di sini urutan yang keempat itu token atau password, sehingga anak-anak mau kerja itu dia harus masukkan token terlebih dahulu sebelum dia melihat soal. Jadi kita masukkan token. Terus di samping sebelah kanan ini ya, menu drop down kita ganti dengan jawaban singkat ya. Terus di bagian bawahnya itu wajib diisi. Terus ada titik 3 di samping itu bagian kanan bawah. Ini letaknya di sini ya. Teman-teman lihat kursor itu ya. Kalau sudah bisa lihat ya. Ini ada titik 3 ya. Titik 3 di bawah ini. Klik saja di situ teman-teman, lihat. Nanti muncul situ ada deskripsi, ada validasi jawaban. Klik yang namanya validasi jawaban. Dia tampil seperti ini ya. Ketika validasi jawaban, di situ dia muncul. Ini ada angka ya. Kita pilih apa? Oh, teks panjang. Nah, nama di sini kita masukkan teks, berisi teks. Kita tulis teksnya apa? Contohnya saya kasih passwordnya PJOK. PJOK itu huruf besar semua ya, caps lock ya. PJOK 12 gitu ya, PJOK 12. Terus di konfirmasi di samping itu kita tulis maaf, token yang Anda masukkan salah. Silakan hubungi admin atau guru Anda. Kita tambahkan silakan hubungi admin atau guru Anda. Sudah selesai di tahap ini teman-teman. Jadi ini untuk di halaman 1. Sekarang sudah selesai di tahap ini, kita lanjut ke soalnya. Maka kita tambahkan di sini teman-teman. Lihat sini ada bagian 1 dan kita ambil yang ini yang namanya itu tambahkan bagian. Kita klik di situ tambahkan bagian. Maka dia tampil baru di lembaran yang baru, bagian kedua. Di sini baru kita tulis apa? Ya, soal pilihan ganda contohnya kita ketik. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Itu perintahnya ya, perintahnya. Sudah selesai. Sekarang kita lanjut duplikat lagi ini ya. Tinggal kita tambah lagi ya untuk buatkan soal ya, tambahkan ya. Sudah. Sekarang bagaimana cara memasukkan soal sini? Ya. Untuk memasukkan soal ini kita ambil dari file snipping tools tadi yang kita potong ya. Kita klik saja di sini ya. Di samping itu gambar ya. Tambahkan gambar ya. Tambahkan gambar. Oke, kita tambahkan gambar yang dalam bentuk soal yang sudah dipotong tadi. Maka muncul tampil seperti ini, sisipkan ya. Kita upload, di menu upload ini kita jelajah ya. Jelajah, tinggal ambil soal yang sudah kita simpan tadi teman-teman. Sangat mudah sekali dan sangat membantu teman-teman. Kita klik saja di sini. Kebetulan saya sudah menyiapkan ini di dokumen saya. Tinggal saya buka, cari di mana yang cocok ya. Dari sini saya sudah ambil ini teman-teman ya. Jadi soal di link ya. Tinggal ambil ya, soal nomor berapa? Nomor 1 ya toh. Kita cari ya. Kita cari, ambil soal nomor 1 ya. Sudah ada nomor situ, tinggal kita klik saja soal nomor 1 ya, open ya. Sudah, dia sudah masuk. Tunggu.
ini guys, soalnya sudah tampil di depan di layar komputer teman-teman. Nah, di sini kita bisa atur teman-teman, kasih perbesar soal ya, tinggal tarik. Ini drag and drop ini teman-teman sudah tahu ya, tarik ya, drag ya, kasih besar supaya teman-teman anak-anak bisa melihat soal itu dengan jelas. Terus bagian bawahnya itu kita lanjut untuk mengisi opsinya ya. Tinggal kita klik di situ ya, huruf besar semua, enter ya. Kita klik A, B, C, enter, D, enter, E, enter. Setelah ini selesai teman-teman, saya contoh nomor 1. Setelah soal sudah jadi, kita mengatur kunci jawaban teman-teman. Contohnya di atas ini, soal ini ya, tentang aktivitas gerak berirama biasa disebut apa? Kunci jawabannya apa? Kita aturnya di mana? Di bagian di bawah ini teman. Ujung kanan paling bawah itu ada kunci jawaban. Klik di kunci jawaban, dia muncul tampilan. Ya, seperti ini. Kita kasih skornya itu, kasih skornya 1. Maksudnya kalau anak jawab benar, maka anak memperoleh nilai 1. Jadi kasih skor ini. Terus kita tarik lagi ke bawah, teman-teman. Di sini ada kotak, tinggal kita pilih kunci jawabannya apa. Contohnya kunci jawabannya A. Saya pilih di A. Dia akan muncul tampilan warna biru begini teman, ada centang di samping kirinya. Setelah muncul ini, kita klik selesai. Sudah, soal nomor 1 sudah jadi guys. Jadi sekarang kita bagaimana untuk lanjut ke soal nomor 2. Untuk lanjut soal nomor 2, kita hanya tinggal ambil soalnya teman-teman yang kita sudah siapkan. Lanjutnya bagaimana? Lanjut seperti ini, tinggal kita klik yang paling bawah itu di sini ya. Itu ada buat duplikat, kita klik saja duplikat. Oke, sudah jadi. Ini duplikat untuk soal nomor 2. Terus masih ada soal nomor 1 tadi yang tampil. Tinggal diklik di samping kiri ini teman-teman. Di situ ada titik 3, klik di titik 3-nya itu, pilih ubah. Di situ ada hapus dan ubah. Kita pilih ubah sehingga dia langsung menuju ke menu soal yang berikutnya di file yang kita sudah siapkan tadi. Kita jelajahi lagi di menu upload, kita sisipkan lagi, kita ambil soal lagi tadi yang nomor 2. Kita kan sudah pilih ubah, tinggal klik soal, pilih open, sudah jadi guys soal nomor 2. Tinggal mengatur kunci jawabannya saja. Sampai dengan berapa puluh nomor soal yang sudah disiapkan, tinggal teman-teman atur dia punya kunci jawaban. Ini sudah ada muncul kunci jawabannya ya. Kita ganti, karena kunci jawaban tadi yang nomor 1 punya, kita ganti ke kunci jawaban untuk soal nomor 2 ya. Jadi seperti itu. Jadi kita ganti, contohnya saya mau ganti, ini kunci jawaban saya pilihnya itu ya, saya pilihnya kunci jawabannya B. Saya tinggal klik di sini teman-teman. Tinggal klik di B, jangan lupa kita atur kunci jawabannya itu ya, pilih di B. Ketika ada kunci jawaban ganda seperti ini masih di A, ada centang, tinggal klik lagi di A supaya hilang, dia hilang. Sudah selesai, tinggal klik selesai bagian bawah. Jangan lupa selalu klik selesai supaya kunci jawabannya tersimpan guys ya. Oke, soal nomor 2 sudah jadi. Itu tahapan-tahapan kita mengerjakan soal ya. Sampai di sini dulu, baru kita lanjut ya, lanjut. Untuk soal. Sekarang bagaimana kita buat cover tampilan atas atau code bagian atas soal. Tinggal kita naik kembali ke atas teman-teman, scroll. Kita pilih di sini ada menu tampilan sesuaikan tema. Ya. Disesuaikan tema itu kita pilih saja. Terus kita atur hurufnya di sini ya, sesuai dengan keinginan kita teman-teman ya. Jadi silakan pilih
besarnya huruf ya, terus model hurufnya seperti apa ya. Tinggal teman-teman pilih sesuai dengan keinginan. Nah, untuk memasukkan kop di halaman tampilan soal itu, teman-teman, kita klik itu headernya, itu kita pilih gambar. Gambarnya itu kebetulan saya sudah buat dia punya template kopnya itu ya. Tinggal pilih tampilan seperti ini, tinggal pilih ada menu upload di situ, kita upload. Ada tema, ada upload, dan ada foto. Kita pilih upload. Kita jelajahi lagi di mana tempat kita menyimpan template tadi, teman-teman. Jadi kita sepakat bahwa template yang kita gunakan itu semuanya sama. Jadi tidak boleh ada yang beda-beda ya. Jadi kita satu sekolah sama. Jadi kita pilih ini yang saya sudah siapkan ini, sehingga kalau dia tampil tinggal kita atur ya. Ya teman-teman. Nah, ini sudah jadi. Ketika dia sudah jadi seperti ini, teman, dia buram. Kita angkat yang kotak bagian bawah ini, angkat naik ke atas, digeser naik ke atas, ya. Oke. Sudah jadi, teman-teman. Ini sudah jadi tampilannya, ya. Tinggal kita klik selesai. Oke. Jika selesai, teman-teman, maka dia tampilnya di atas ini, teman-teman. Ini sudah dengan sendirinya tampil ini, teman-teman, hasilnya. Oke, sekian saja. Mudah-mudahan tutorial yang saya bagikan ini bermanfaat bagi teman-teman. Berlatih dan terus berlatih supaya kita mampu, agar kita bisa berbagi ke orang lain. Dan yang terakhir, teman-teman, setelah soal ini sudah dibuat, jangan lupa kita kembali ke menu ini. Di situ kita publikasikan ya. Kita publikasikan, tinggal ambil linknya, kita copy paste, taruh di WA, baru bagi ke grup kelas. Jangan lupa untuk kunci jawaban peserta didik yang mereka selesaikan kerja harus tersimpan di screenshot. Kita klik saja di sini, teman-teman ya. Jawaban, terus ada screenshot seperti Excel muncul di sini, kita kliknya di linknya itu, terus soal ujian tengah semester kita buat. Sudah, screenshot sudah buat. Terus ceknya di mana? Tinggal kita masuk di kita punya akun Belajar ID. Di situ ada soal yang kita sudah buat tadi dengan screenshot ini yang sudah kita buat tadi, munculnya di sana, teman-teman. Sehingga hasil pekerjaan siswa kita bisa melihat di tampilan ini. Dan itu sangat membantu teman-teman untuk pemeriksaan, karena sudah secara otomatis dia sudah bisa memberikan skor. Ketika Anda menjawab benar, pasti dia nilainya 100. Tapi kalau dia jawabnya setengah-setengah, pasti nilainya juga setengah-setengah, teman-teman. Seperti itu. Itu saja yang saya sampaikan. Semoga tutorial yang saya bagi ini sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama guru-guru yang mau terus berbagi dengan rekan-rekan lain. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Urbanus Taku, guru SMA Negeri 1 Nangapenda. Ini saja yang saya dapat berbagi ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Guys, dah.